Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya kita bisa bertemu lagi walaupun masih lewat video ya. Apa kabar teman-teman? Sehat kan ya, insya Allah ya. Oke, jadi hari ini Ustazah insya Allah akan mengingatkan teman-teman tentang adab-adab belajar dan tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran. Oke, dari Imam Syafi'i. Beliau itu adalah seorang ulama ya, yang memang ilmunya itu Masya Allah dalam bidang agama teman-teman. Nah, Imam Syafi'i memberi kita nasihat nih, ada 6 nasihat untuk para pembelajar, para penuntut ilmu ya. Yang pertama adalah nasihatnya tentang kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini maksudnya adalah terkait tentang kepribadian dan akhlak. Ya, mungkin kalau teman-teman di rumah Quran belajar seperti biasa, terlihat adabnya sama ustazah. Misalnya ada yang suka bercanda atau suka gangguin temannya, itu terlihat. Tapi sekarang karena kita belajarnya jarak jauh, mungkin gak terlihat oleh ustazah. Tapi tenang aja teman-teman, masih harus tetap menjaga adab atau akhlak teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ketika ada temannya yang bertanya di grup misalnya. Nah, ketika temannya bertanya di grup, kemudian ustazahnya belum menjawab, teman-teman yang lain silahkan tunggu dulu sampai ustazah menjawab, baru teman-teman yang punya pertanyaan lain setelah ustazah jawab boleh bertanya, seperti itu. Nah, kemudian contoh lainnya adalah ketika ustazahnya misal sedang memberi waktu untuk mendengarkan materinya. Nah, kemudian karena dia sudah punya HP sendiri, misalnya bukan HP orang tua, dia dengan seenaknya ngechat ustazah di grup, misalnya nanya-nanya, ustazah, kita kapan selesainya? Atau enggak, ustazah ini sampai jam berapa sih ngajinya? Nah, itu termasuk pelajaran adab atau akhlak yang tidak boleh dilakukan ketika kita belajar lewat video seperti ini ya, teman-teman. Jadi itu, nasihat yang pertama adalah tentang kecerdasan yang berhubungan dengan kepribadian atau akhlak. Kemudian nasihat yang kedua adalah kemauan yang keras. Nah, jadi teman-teman ketika kita belajar, teman-teman itu harus sudah punya kemauan yang keras dulu. Harus sudah menanamkan keinginan supaya bisa, supaya dapat pahala. Nah, gimana caranya supaya bisa dan supaya dapat pahala? Di sini Imam Syafi'i menjelaskan lagi, ada 2 caranya, yaitu yang pertama, sebelum kita mengaji, kita harus meniatkan ngaji kita harus meniatkan belajar kita karena Allah. Jadi cuma Allah satu-satunya niat kita kayak gitu. Tujuannya cuma Allah, bukan untuk dipuji teman, bukan untuk dipuji ustazah, bukan, tapi cuma karena Allah gitu. Insya Allah nanti kalau misalnya teman-teman sudah meniatkan karena Allah, jalannya akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, selalu bersemangat. Nah, jadi walaupun teman-teman gak ketemu sama yang lain, misalnya Kresno gak ketemu sama Radit, kemudian Azura gak ketemu sama Syakira misalnya, nah harus tetap bersemangat kayak gitu. Kita belajar sendiri-sendiri di rumah, insya Allah kita bareng-bareng tetap belajarnya, cuma gak ketemu, seperti itu. Walaupun keadaannya seperti ini, kita harus tetap semangat untuk belajar dan mengaji, gak boleh males-malesan. Itu yang kedua adalah kemauan yang keras. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu maksudnya seperti apa? Bersungguh-sungguh itu contohnya yang pertama adalah berdoa ya. Contoh bukti kita bersungguh-sungguh dalam belajar adalah yang pertama itu dengan berdoa. Nah, kita lihat nih, kalau misalnya kita belajar biasa tatap muka di Eki, ustazah bisa ngelihat siapa teman-teman yang bersungguh-sungguh atau enggak ketika belajar lewat berdoanya. Yang berdoanya main-main, yang berdoanya masih banyak gerak-gerak, yang berdoanya masih ngobrol sama temannya, berarti dia tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, di sini juga diterapkan ya, di rumah walaupun berdoanya sendiri, tapi harus tetap bersungguh-sungguh berdoanya, minta kebermanfaatan ilmu sama Allah, minta supaya ilmu yang kita dapat ketika belajar menjadi berkah, supaya kita bisa mempraktekannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh yang kedua adalah tidak mudah menyerah. Nah, teman-teman mungkin ada ya yang belum naik level gitu, misalnya yang dari tilawati belum naik ke tahfiz, nggak apa-apa, kita harus tetap semangat, nggak boleh mudah menyerah. Kemudian misalnya ada yang aduh susah ini ustazah pelajaran gorib gitu, nggak apa-apa gitu. Yang namanya belajar ya kita harus berusaha. Kalau misalnya susah, ya itu berarti artinya kita punya ilmu baru, dapat ilmu baru gitu. Karena kalau semuanya mudah, nggak ada perjuangannya, jadi nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak bosan. Ya, tidak bosan sama ya seperti tadi, harus tetap selalu
bersemangat, tidak boleh menyerah kayak gitu. Jadi walaupun mengulang 2 periode, mengulang 3 periode, jangan malah berhenti mengaji kayak gitu. Justru Allah memberikan pahalanya lebih banyak kayak gitu, seperti itu, supaya teman-teman paham, supaya teman-teman itu bisa mengaplikasikan materi yang sudah Ustazah berikan dengan baik, seperti itu. Kemudian setelah tidak bosan adalah mengikat ilmu dengan tulisan. Nah, ini yang penting ya teman-teman. Ustazah nggak bisa ngehandle nih, Ustazah nggak bisa ngecek siapa yang tulisannya sudah selesai atau siapa yang menulis atau enggak ketika Ustazah jelaskan. Nah, di sini teman-teman, ilmu itu ibarat apa ya? Ibarat seperti kita memelihara burung misalnya, contohnya. Nah, kalau misalnya burung, ketika kita melihara burung, pasti burungnya kita taruh di sangkar kan, supaya nggak terbang. Nah, sama juga seperti ilmu. Kalau kita punya ilmu, dapat ilmu, melihara ilmu, kita harus menjaganya lewat tulisan, seperti itu, supaya ketika dibutuhkan catatannya bisa kita lihat lagi, oh iya ini yang ini karena kemarin sudah nyatet, alhamdulillah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dapat ilmu baru tapi tidak dicatat, itu bisa Ustazah pastikan ilmunya akan hilang, akan lupa, seperti itu. Dan ketika lupa nggak bisa nyari-nyari lagi di catatan karena kita nggak nyatet, karena kita nggak menulis, seperti itu. Nah, kemudian pesan dari Imam Syafi'i yang keempat adalah mempersiapkan bekal. Nah, bekalnya maksudnya apa nih? Bukan bekal makanan ya, bukan bekal jajanan ya. Oke. Jadi bekal yang dimaksud adalah bekal persiapan kita kalau mau ngaji. Nah, misalnya kita teman-teman level tilawati dan tahfiz ngajinya hari Senin Jumat nih. Nah, kita harus menyiapkan bekal, kita harus mempersiapkan ngaji kita misalnya mulai dari malamnya. Ya, misalnya mulai dari Kamis malam atau dari Ahad malam kita belajar atau kita mengulang hafalan kita supaya ketika disetorkan kepada ustazah sudah lancar, seperti itu. Atau cek lagi nih ada PR enggak ya, kayak gitu. Nah, itu salah satu mempersiapkan bekal untuk belajar, seperti itu teman-teman. Nah, selain mempersiapkan atau mengulang pelajaran di malam sebelum kita ngaji, mempersiapkan bekal yang kedua adalah mempersiapkan alat-alat mengajinya. Sama seperti kalau ngaji seperti biasa. Jadi ketika ngaji teman-teman harus udah siap nih, di depan teman-teman ada Al-Quran, ada mushaf, kemudian ada alat tulis, ada buku, ada pensil, ada penghapus, dan ada buku usmaninya untuk yang level tilawati, seperti itu. Jadi jangan ketika ngaji depannya HP aja kayak gitu, mentang-mentang kita belajar dari HP, yang dipersiapkan HP-nya aja. Enggak seperti itu ya. Jadi tetap dipersiapkan mushafnya, tetap dipersiapkan alat tulisnya, kemudian tetap dipersiapkan buku tulisnya dan buku usmaninya, seperti itu. Nah, kemudian yang kelima adalah dekat dengan asatis atau dekat dengan ustadz dan ustazahnya. Nah, cara dekatnya seperti apa? Nah, karena kita sekarang jauh ya, dekatnya lewat video aja. Nah, cara dekatnya adalah dengan mendengarkan materi yang ustazah berikan dengan baik, atau dengan mendengarkan apa yang ustazah instruksikan di grup dengan baik, seperti itu. Jadi kalau misalnya ustazah instruksikan, silakan teman-teman ustazah beri waktu 10 menit untuk untuk mendengarkan materi yang ustazah berikan. Ya udah, 10 menit itu teman-teman harus pergunakan waktunya untuk mendengarkan materi yang ustazah berikan, kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman ketika belajar itu memang membutuhkan waktu yang lama. Nah, belajar itu nggak ada batas ya teman-teman. Dari mulai teman-teman kecil sampai nanti teman-teman dewasa, jadi orang tua, bahkan jadi nenek-nenek, kakek-kakek, atau malah sampai meninggal, itu teman-teman masih tetap harus belajar, seperti itu. Apalagi belajar mengaji ya. Nah, karena waktunya panjang, karena waktunya lama, jadi teman-teman harus sabar. Kalau misalnya hari ini belum bisa, misalnya materi tentang goribnya, yang apa, misalnya contoh gorib yang la takman, nah misalnya seperti itu. Nah, teman-teman nggak bisa tuh yang itu, nggak apa-apa. Sehari nggak bisa, besok coba lagi, besok nggak bisa, coba lagi sampai bisa. Jadi memang harus sabar dan banyak
usaha, ada tawakalnya, ada ikhtiarnya, kayak gitu. Jadi nggak cuma sabar doang tapi nggak latihan, itu juga tidak bisa. Jadi sabar, kemudian latihan. Nah, nanti kalau udah latihan sering-sering, kemudian sabar terus, insya Allah teman-teman pasti akan bisa. Seperti itu ya. Jadi ada 6 ya teman-teman tadi nasihat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Yang pertama ada kecerdasan. Kecerdasan itu terkait dengan akhlak. Kemudian yang kedua, kemauan yang keras. Kemauan yang keras ini dimulai dengan niat karena Allah dan bersemangat. Kemudian yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh ini sama juga dengan tadi tidak mudah menyerah dan mengikat ilmu dengan tulisan. Nggak boleh males nulis, nggak boleh males ngerjain tugas, nggak boleh males ngerjain PR, seperti itu ya. Apalagi males menghafal, itu tidak boleh. Nggak boleh males juga murojaah nih ya. Murojaah kan kadang banyak nih yang suka hilang-hilangan hafalannya. Nah, dengan bersungguh-sungguh ini insya Allah teman-teman harus menunjukkan kalau teman-teman itu bersungguh-sungguh lewat banyak-banyak murojaah, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah mempersiapkan bekal. Jadi satu hari atau satu malam sebelum mengaji, teman-teman cek lagi bukunya ada PR atau tidak. Teman-teman murojaah lagi hafalannya supaya setorannya ke ustazah lancar. Dan yang kelima adalah dekat dengan ustazah atau ustadznya, yaitu mendengarkan apa yang diperintahkan, nurut dengan apa yang diinstruksikan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kita belajar itu membutuhkan waktu yang lama, makanya kita membutuhkan kesabaran, kemudian usaha, yang terakhir ada tawakal. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada 6 nasihat Imam Asy-Syafi'i untuk teman-teman yang sedang belajar menuntut ilmu ya, seperti itu.